Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair anda salih-salihah. Good morning. How are you today? Saya rasa semuanya sehat selalu. Oke, anda salih-salihah. Before we starting our lesson today, let's say basmalah and pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Oke, anda soleh-soleha. Are you ready to study now? Jawabnya apa? Yes, I am ready. Oke, anda soleh-soleha. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita masuk di tema 6, subtema 1 tentang energi dan perubahannya. Nah, subtema 1-nya sumber energi. Muatan bahasa Indonesia dan pendidikan keluarga negaraan. Baik, anda soleh-soleha, silakan disimak videonya. Nah, sumber energi. Sumber energi adalah benda yang menghasilkan energi. Nah, ada dua sumber energi, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apa saja sumber energi itu? Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbaharui. Artinya, sumber energi yang dapat digunakan secara terus-menerus dan energi ini tidak akan habis. Contohnya apa? Sumber energi matahari, terus sumber energi udara, terus sumber energi air, terus sumber energi angin, dan apa lagi? Ada 4. Udara, air, angin, dan matahari. Kemudian sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, artinya sumber energi yang bisa habis. Sumber energi yang terbatas. Di alam kita, antara lain energi fosil, seperti batu bara dan minyak bumi. Lihat, dan amatilah bumi yang kita tempati semua, diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk hidup yang ada di bumi. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi. Di antaranya adalah yang pertama, merawat dan memelihara tanam-tanaman. Terus yang kedua, melakukan penghijauan. Kemudian yang ketiga, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Yang keempat, menggunakan air secukupnya saja. Nah, berikut contoh sumber energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi matahari. Nah, setiap planet yang ada di tata surya berputar mengelilingi matahari. Hal tersebut menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Nah, matahari termasuk kategori bintang karena matahari memancarkan cahaya sendiri. Matahari juga menjadi sumber energi bagi planet yang ada di sekitarnya. Nah, sebagai bintang yang terbesar dan terdekat dari bumi, matahari menjadi salah satu sumber energi bagi kehidupan kita. Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, matahari menjadi sumber energi alternatif bagi kehidupan di bumi. Salah satu pemanfaatan energi matahari sebagai energi alternatif adalah menjadikan energi matahari sebagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kalau di Bangka Belitung masih ada juga yang menggunakan pembangkit listrik tenaga surya, dan kemudian sekarang ini sudah beralih pada pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, sumber energi terbesar yang digunakan oleh manusia adalah matahari. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya. Nah, energi panas yang dihasilkan matahari dapat memberikan manfaat. Di antaranya untuk mengeringkan pakaian, kemudian mengeringkan ikan, kemudian membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang. Selain itu, energi cahaya matahari juga dimanfaatkan tumbuhan untuk melakukan proses
fotosintesis. Nah, ternyata tumbuhan yang ada di sekitar kita juga, kalau tanpa matahari mereka tidak bisa berfotosintesis. Nah, kemudian yang kedua, energi air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan. Air banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya minum, mencuci, mandi, olahraga arum jeram, dan irigasi pada pertanian. Selain itu, air juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Nah, Indonesia memiliki sejumlah bendungan untuk menampung air. Ketika hujan turun, air akan memenuhi waduk yang terbentuk dari bendungan-bendungan tersebut. Air kemudian akan dialirkan dan memberikan energi gerak. Nah, energi gerak ini air berubah menjadi energi listrik yang dimanfaatkan untuk memutar turbin pada pembangkit listrik tenaga air. Nah, turbin itu adalah sebuah kincir air yang besar. Nah, kemudian kewajiban sebagai anggota keluarga dalam menghemat air. Nah, air merupakan salah satu sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ketika diminum, maka air akan memberi energi. Nah, tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air. Nah, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Nah, di beberapa tempat orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Contoh, kewajiban kita dalam menghemat energi air di rumah adalah mematikan keran air sesudah digunakan. Kemudian, tidak menghamburkan air untuk keperluan yang tidak sangat penting. Dan kalau minum air matang harus dihabiskan. Nah, intinya kita di rumah jangan boros menggunakan air. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Ulang, innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu ingkar kepada Tuhannya. Nah, ternyata dalam Al-Quran juga sudah diterangkan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu ingkar kepada Tuhannya. Kemudian, kewajiban sebagai anggota keluarga dalam menghemat energi BBM atau bahan bakar minyak. Nah, BBM atau bahan bakar minyak adalah salah satu energi selain air yang wajib kita gunakan dengan hemat. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Nah, itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Nah, contoh kewajiban kita di dalam rumah menghemat energi bahan bakar minyak atau BBM adalah mematikan lampu yang tidak diperlukan, kemudian menggunakan bahan elektronik yang hemat energi, mematikan televisi jika tidak ditonton, dan mematikan kipas atau AC jika tidak digunakan. Nah, kewajiban sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama yaitu bersyukur. Nah, bersyukur adalah ucapan, tindakan atau perilaku manusia sebagai seorang hamba sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua kenikmatan kepadanya di setiap saat, baik itu jasmani maupun rohani. Nah, salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu bersyukur dengan apa yang diberikannya kepada kita selama ini. Nah, lanjut. Nah, dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, artinya
Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, nanda soleh-soleha, sebagai manusia, kita harus bersyukur. Karena ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ditambahkan nikmatnya. Nah, jika kita mengingkari nikmatnya, maka azabnya sangat pedih atau sangat berat. Jadi, baiknya bersyukur ya, anak-anak soleh-soleha. Karena semakin sering kita bersyukur, semakin banyak nikmat yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hak sebagai anggota keluarga dalam menggunakan energi dan air dan bahan bakar minyak. Menggunakan energi air dan bahan bakar minyak. Nah, setelah kita menjalankan kewajiban dalam menghemat energi di rumah, maka kita akan mendapatkan hak dalam menggunakan energi. Berikut ini contoh hak yang kita peroleh, yaitu yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua, menggunakan lampu saat belajar. Kemudian yang ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Yang keempat, menyalakan televisi untuk hiburan. Nah, kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, kewajiban harus didahulukan daripada hak. Nah, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Artinya tidak boleh hak kewajibannya lebih besar dan haknya kecil, tidak boleh. Jadi harus sama. Misalnya haknya 50, berarti kewajibannya juga harus 50. Nah, selesai. Itulah materi kita pada pagi hari ini, ternyata sudah selesai. Oke, selesai. Jangan lupa jaga kesehatannya, gunakan masker, dan jangan lupa dan sering-seringlah cuci tangan ketika berada di luar dan di dalam rumah. Oke, selesai. Mungkin itu dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.